Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Yang nggak tahu diri, maksudnya saya udah pasang badan, belain dia seperti itu di hadapan jutaan masyarakat, ya kan? Saya sudah mengangkat harkat martabatnya dia. Hanya karena saya tidak bisa menuruti kemauannya, tiba-tiba dia melontarkan kalimat yang melukai hati saya. Dan dengan adanya masalah saya dengan si dokter pansos ini, dia seolah kayak menikmati gitu loh gosip yang ada. Sorry mas, ini tadi mic-nya jatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Aman ya? Aman. Oke, soalnya tadi mic-nya di bawah. Enggak aman. Ini. Aman kedengeran. sorry. Aman. Berarti artinya kalian tidak berpacaran ya, Kak? Kenapa? Tidak ada hubungan berarti antara kamu dan Amar. Kalau di masa lalu ada, kalau sekarang nggak ada. Berarti kalau di masa lalu ada hubungan sangat dekat, hubungan tanpa status HTS, sampai dia coba merayu saya dengan ngajak liburan ke Bali, sampai dia coba ngambil hati saya dengan memfasilitasi saya liburan ke Bali. Dia mencoba untuk mengambil hati saya dengan cara itu, bahkan dia sampai menghabiskan uang berjuta-juta untuk mengambil hati saya di masa lalu, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Waktu itu saya masih siaran di RCTI juga, masih di Silet juga, karena Cinloknya waktu itu kan di Silet RCTI kan, karena waktu itu saya presenter di situ, jadi sering ketemu sama dia. Tapi untuk saat ini saya tegaskan saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Saya murni berempati sebagai seorang teman yang berempati aja. Berarti nggak ada rasa cemburu sama sekali dengan dokter K ini ya, Kak? Bisa dikatakan? Nggak ada. Cemburu dari mana? Nggak ada. Ya sudah pasti yang cemburu itu si dokter K itu nggak jelas gitu. Si nenek gayung itu yang jelas cemburu sama saya. Saya juga nggak tahu gitu loh. Kenapa dia cemburu sama saya? Padahal saya juga nggak pernah ngaku-ngaku pacaran sama si AZ. Saya nggak pernah ngaku-ngaku gimana-gimana. Yang bikin saya marah itu karena dia sudah memfitnah saya, ngejar-ngejar AZ, dan saya ditolak mentah-mentah sama AZ. Jadi mau tidak mau, karena fitnah itu sudah bertubi-tubi, berkali-kali, dan sudah merendahkan harkat martabat marwah saya sebagai perempuan, ya saya harus membela diri. Kalau saya diemin, kalau saya cuekin, semakin menggila fitnahnya. Saya dibuat sebagai bahan tertawaan, bahan olok-olokan. Saya harus bersuara dong bahwa itu fitnah. Faktanya justru dia yang ngejar-ngejar saya yang nolak dia. Dan saya punya bukti. Ada chat yang bisa dilihat nanti. Siapa yang menghubungi saya terlebih dahulu? Siapa yang mencari nomor telepon saya terlebih dahulu? Siapa yang kirim puisi romantis? Siapa yang ngajak video call? Siapa yang nelpon saya berjam-jam? Tapi saya tolak. Kenapa jadi saya di framing, saya ngejar-ngejar AZ dan saya ditolak? Sekali saya diemin, 2 kali saya diemin, 3 kali kok malah makin membabi buta ini fitnahnya. Dan ternyata biang keroknya si nenek gayung ini. Di live TikToknya dia keluar-keluar seperti itu. Gitu. Menggiring opini masyarakat, mempermalukan saya, seolah-olah saya ditolak. Ini kan zolim gitu, jahat banget ini mulutnya. Makanya harus dikasih pelajaran nenek gayung ini. Kak, ini sorry, ada pertanyaan. Kamu posting video cewek ini sebut tahu informasi soal Jeda ngonten waktu jenguk Amar di penjara dari Om John, kuasa hukumnya. Ini perempuan siapa, Kak? Ini dokter K itu atau siapa? Jadi di situ tuh ada perempuan. Yang pertama itu entah temennya atau saudaranya, terus satunya yang mukanya kayak King Kong itu, yang badannya gede kayak King Kong itu ya si nenek gayung itu. Jadi si nenek gayung itu menyauti, menyebut nama saya juga, Zeda ngundang-undang wartawan, manggil-manggil wartawan, ada dalam video itu. Dan dia mencoba untuk berlindung di bawah nama pengacaranya AZ, Bang John. Nah, saya langsung konfirmasi ke pengacaranya AZ, Bang John. Langsung saya hubungi, langsung saya tegur. Apa betul Anda mengatakan seperti ini ke Sika?
Apa betul ada kalimat saya undang-undang wartawan segala macam nggak bayar wartawan? Dan si pengacaranya AZ itu berkilah, enggak, saya sebagai PH nggak ada urusan. Berarti kan itu fitnah. Selesai. Ya kan? Berarti kan itu fitnah. Si nenek gayung itu baru dengar katanya tanpa dia melihat fakta, buktinya mana, tanpa dia melihat dan mendengar sendiri. Baru katanya dia sudah melontarkan fitnahan di media sosial dan menyebut nama saya dengan jelas berkali-kali, Zeda nggak bayar wartawan, Zeda ngundang-undang wartawan berkali-kali. Ini saya blow up. Sebenarnya saya nggak mau loh masalahin ini loh. Saya capek loh. Yang ini ya Kak, berarti yang ini yang dokter itu yang ini. Yang pakai Bukan, satunya yang baju orange. Oh, yang pakai kacamata ini. Nah, yang ini siapa yang ini? Itu temannya ikut memfitnah saya juga sama. Temennya yang tapi di akunnya si nenek gayung itu. Oh, saat live dia tiba-tiba ikutan masuk in frame gitu. Iya, jadi mereka berdua tuh live bareng di akunnya nenek gayung itu, ceritanya tuh gitu, dan mereka tuh saut-sautan gitu loh. Kayak sengaja mempermalukan saya di live TikTok dan menjadikan saya bahan cemoohan dengan fitnah-fitnahnya dia, dan fatalnya dia menyebut nama saya Zeda. Fatal itu, berkali-kali. Tapi kamu kenal sama temennya si dokter K ini? Enggak, saya nggak kenal, saya nggak ada urusan sama perempuan-perempuan itu. Saya nggak tahu mereka ada masalah apa dengan saya. Kenal saya aja enggak, pernah ketemu saya aja nggak pernah. Ngapain fitnah-fitnah saya? Ada masalah apa dengan saya? Gitu loh. Yang cemburu itu justru si perempuan nenek gayung itu. Saya mana ada cemburu-cemburu, nggak ada. Mana ada, saya dari awal diwawancara nyenggol-nyenggol nenek gayung itu nggak ada. Baru kali ini aja kesabaran saya udah habis karena dia memfitnahnya sudah melampaui batas. Oke, Kak Zeda, mungkin terakhir nih, infonya kan kemungkinan Amar akan bebas lebih cepat. Mungkin yang kamu tahu dari informasi pengacaranya atau yang mungkin kamu lebih tahu dahulu, itu seperti apa informasinya terkait dengan kebebasan dari AZ ini? Saya sudah tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu tentang perkembangan laki-laki itu, ya. Dan saya tidak pernah mencari tahu ke pengacaranya. Saya sudah sangat kecewa dengan AZ. Ya, saya sudah habis-habisan mengangkat harkat martabatnya dia di hadapan publik, di hadapan media, ya, tapi dia tidak tahu diri. Ya, hanya karena saya tidak menuruti apa yang dia mau. It's okay. Ya. Dia minta sesuatu yang di luar nalar yang tidak bisa saya berikan. Ya. Dan sampai detik ini saya masih belum membuka apa yang dia minta. Kalau saya buka bisa gempar sampai Indonesia. Ya. Saya masih menjaga marwahnya dia. Urusan saya sekarang sama si nenek gayung itu. Kak, sorry mic-nya agak naik, suaranya kurang jelas. Nah. Oke. Ulang. Jadi sekarang saya fokus ke fitnahan nenek gayung itu. Saya nggak peduli perkembangan AZ sekarang gimana, saya nggak peduli. Karena saya nggak ada niat terselubung apapun untuk mendekati dia dan segala macam, nggak ada. Kepo-kepo bagaimana perkembangan dia sudah nggak ada. Bahkan nomornya sudah saya blokir. Ya. Saya nggak peduli lagi dengan si AZ. Dia mau pacaran kayak sama nenek gayung itu, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan sekarang adalah nenek gayung itu memfitnah saya sudah melampaui batas. Ya, dan mohon dimengerti kalau hari ini Anda melihat saya marah, saya murka, saya kecewa bukan karena memperebutkan laki-laki itu. Tapi karena saya sudah difitnah, dipermalukan dan direndahkan harkat martabat saya di media sosial. Terakhir, ada lagi yang ingin disampaikan, Kak? Terakhir, saya berikan peringatan terakhir buat kamu ya, nenek gayung. Kamu jangan lagi cari gara-gara sama saya. Jangan lagi kamu menggiring opini, nyinyir,
memfitnah saya, merendahkan harkat martabat saya dengan mengarang-ngarang cerita, saya ngejar-ngejar Azib dan saya ditolak Azib mentah-mentah. Itu fitnah dan kalimat yang sangat merendahkan harkat martabat saya sebagai perempuan. Sekali lagi ya, kamu melakukan itu, kamu akan lihat tindakan hukum yang akan saya lakukan. Ya, saya sudah memperingatkan kamu untuk minta maaf baik-baik, tabayun. Saya kasih kamu kesempatan untuk minta maaf karena kamu sudah nyebut nama saya dengan jelas Zeda di live kamu. Ya, tapi kamu sampai detik ini tidak minta maaf. Kalau sampai nanti kamu cari gara-gara lagi, kamu masih tidak berhenti memfitnah saya dan kamu tidak mau minta maaf, kamu akan lihat. Insya Allah dalam waktu dekat dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, saya akan mengeluarkan somasi secara terbuka.